Saya cerita dulu ya, gitu. Jadi sejak keberangkatan saya yang pertama kali itu ke Aceh tahun 2006, itu memang saya memilih tanggal 22 April yang jatuh pada hari bumi itu sebagai tonggak perjalanan saya mengayuh sepeda. Dan pada saat yang bersamaan itu wahana lingkungan hidup di Indonesia, terutama di Lombok, di Mataram, di NTB, itu mensupport saya dan memberikan beberapa alamat yang bisa saya kunjungi, yang bisa saya datangi di seluruh Indonesia. Dari mulai Jogja, Surabaya, Jakarta, Lampung, teruslah sampai di seluruh sampai di Aceh. Itu mereka support saya. Sehingga sejak tahun 2006 itulah saya melakukan perjalanan bersepeda keliling Indonesia itu setiap bulan April. Jadi setiap bulan April itu saya keluar dari Lombok, bisa ke Makassar, bisa ke Medan, bisa kemana, untuk memperingati Hari Bumi. Dan itu saya konsisten terus-menerus saya perjuangkan itu. Tentu saja saya tidak kemudian nanam pohon misalnya atau apa, enggak. Cuman saya membaca perubahan alam yang terjadi selama saya melakukan touring. Dan biasanya perjalanan itu saya lakukan bisa 3 bulan itu minimal, paling cepat, dan paling lama itu setahun. Jadi 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, kemarin terakhir 2016 itu ke Brunei, dan seterusnya lah sampai hari ini. Itu setiap memperingati Hari Bumi saya selalu berusaha untuk keluar dari Lombok, kemudian saya bercermin di sepanjang perjalanan saya itu bisa arah ke Jawa Selatan, arah ke Jogja, mana ya seenak hati saya saja gitu. Itu terakhir gue memperingati Hari Bumi itu kapan? Kalau nggak salah itu kemarin tahun 2019, ini sebelum pandemi itu, saya dari Lombok menuju arah selatan, Jawa Selatan. Jadi saya tidak melihat Pantura masuk Jawa, tapi lewat jalur selatan. Tembusnya ke Wonogiri, ke Jogja itu lewat Trenggalek dan seterusnya itu. Jadi lewat Pacitan, lewat Trenggalek, lewat Pacitan itu masuk ke Wonogiri, ke Gunung Kidul itu masuk ke Jogja. Itu perjalanan itu ada sekitar 6 bulan ya. 6 bulan ya, itu PP ya 6 bulan. Ya, cuman selama dalam perjalanan itu saya selalu mengunjungi komunitas, komunitas musik, komunitas batik, ya, komunitas literasi buku, komunitas seni musik misalnya. Saya selalu mengunjungi mereka gitu, selalu sharing, kalau sempat saya nyanyi, ya berkomunikasi lah. Tapi saya selalu menyuarakan pentingnya menjaga alam raya itu, jadi dengan cara mengembalikan naluri kemanusiaan kita tuh dengan alam. Jadi alam dan seisinya makhluk hidup yang ada di dalamnya itu sebetulnya punya naluri. Pohon punya naluri, binatang punya naluri. Nah, manusia itu kan sebetulnya juga punya naluri. Cuman dia karena dia bisa berpikir, makhluk yang bisa berpikir itu hanya manusia, maka kadang-kadang naluri itu tidak seimbang dengan cara berpikirnya itu. Sehingga alam itu produk-produk yang dihasilkan dari manusia dalam merespon lingkungannya itu tidak seimbang. Kalau menurut saya. Dengan adanya COVID-19 ini, terus gue sudah nggak bisa, bukan nggak bisa ya, ibaratnya yang seharusnya terjadwal bulan ini ya, harus gue sekamainya, tapi nggak bisa lah, gara-gara banyak aturan-aturan yang memang harus diikutin, dan itu membutuhkan istilahnya uang yang lumayan, apalagi harus rapid test, antigen, tes swab dan sebagainya, belum itu reaktif lagi. Nah, itu bermasalah juga. Nah, dari masalah COVID ini, bagaimana untuk mensiasati tetap untuk memperingati Hari Bumi itu? Dengan cara itu gimana sih untuk sekarang mensiasati peralihannya istilahnya kemana? Ya menyikapinya lah ya. Iya. Bukan menyiasati tapi menyikapi. Di masa pandemi itu sebetulnya kan kalau urusan goes itu kan tidak sehoror orang yang bukan goes tujuannya gitu. Tetap
Ya tetap ada swab, harus itu dan sebagainya, agak lebih ketat timbang dulu gitu. Cuman untuk memperingati Hari Bumi tahun ini, saya sebetulnya ada rencana ke Hongkong gitu kan. Cuman karena masa pandemi kemudian masuk bulan puasa, jadi terkendala. Mungkin memperingati Hari Bumi pada tahun ini saya tidak melakukan apa-apa, cuman setelah bulan-bulan ini mungkin saya akan memperingati Hari Bumi itu, mungkin atau bukan bulan April lah ya. Januari, Februari, Maret, mungkin Mei atau apa gitu, mungkin untuk membalas itu yang memang terjadwal. ya, yang mestinya jadwalnya berangkat itu kan. Tapi yang jelas untuk menyikapi masalah pandemi itu ya saya kemudian goesnya sekitar Lombok aja, karena di Lombok ini juga banyak tempat yang belum saya selesaikan, artinya belum saya kunjungi, belum saya jamah gitu. Banyak tempat-tempat yang indah yang kadang-kadang orang luar sendiri yang ke Lombok itu justru menemukan tempat-tempat indah itu. Kalau tempat-tempat tuh gue seperti di sini tuh yang terkenal tuh Bukit Cacing, Bukit Korea, Bukit Hidung, bukit-bukit di sepanjang Kota Mataram ini banyak dikunjungi sepeda-pesepeda lah. Itu juga sebetulnya alternatif yang menarik buat mereka yang tinggal di luar Lombok. Kalau ke Mataram ya, kalau ingin mencari tempat-tempat yang asik. Cuman kan goes seperti saya ini kan bukan soal tempatnya indah atau aduh, enggak, cuman lebih pada batin, kepuasan batin. Jadi bukan kecepatan atau kebut-kebutan atau lama-lamaan atau gimana, bukan, tapi lebih pada kepuasan bagaimana saya membaca naluri alam, naluri makhluk selain manusia. Maksud saya termasuk binatang, pohon, pokoknya lingkungan lah, sawah dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi untuk masa-masa pandemi ini saya mungkin tidak bisa berbuat banyak ya. Tapi di Lombok sendiri saya setiap hari tetap gue. Ya, saya kemana-mana kan tetap bersepeda. Jadi untuk yang di luar, kawan-kawan yang sudah bersepeda, jadikan sepeda itu bukan sekedar gaya hidup, cuman jadi perilaku hidup. Karena hidup sehat itu akan lahir, ya pikiran-pikiran yang sehat itu akan lahir dari jiwa-jiwa yang sehat. Apa itu ada Mankoporo apa? Ya, Menkorporisano. Di dalam sepeda yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi saya percayanya itu pokoknya orang itu kalau sudah bersepeda gitu, itu kontraksi tubuhnya itu bekerja baik dan jadi responnya baik. Orang jadi tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak bisa dilukai lah. Dengan kata-kata itu sudah tidak mempan, dengan dilukai dengan kata-kata sudah tidak ada pengaruh. Karena apa? Karena otot-ototnya itu bekerja dengan baik. Kalau ototnya tidak bekerja dengan baik kan ada sumbatan-sumbatan, itu yang menyebabkan kadang-kadang orang jadi berpikirnya berlebihan, sensitifnya berlebihan dan seterusnya. Tapi kalau bersepeda itu kata-kata itu sudah nggak mempan. Kamu mau caci maki atau apa yang terlalu sakit hati itu dia akan mengalir seperti air. Biasa aja. Ya udah biasa. Dilentur, sudah lentur. Terus nih tips buat petouring nih gimana sih? Tipsnya nih, ini tips dalam arti nih mau pakai sepeda apa aja, nggak harus sepeda federal. Kebetulan kita lagi di rumah sini lah federal nih, kita kudu harus pakai federal, terus harus pakai istilahnya gembolan, harus pakai kayak beban gimana, gitu. bendera yang kayak ban kayak gimana dan sebagainya. Ya istilahnya naluri petouring itu kayak gimana, harus ada ibarat seperti yang saya bilang tadi, harus sepedanya harus federal, terus grup setnya harus bagus, tasnya harus bagus, banannya sebagainya. Apakah itu memungkinkan untuk istilahnya laju goes kita sampai sana itu, apa memungkinkan sampai tujuan apa enggak? Gini Rit ya, kalau untuk goeser itu sebetulnya yang mendasar itu adalah keinginan untuk melakukan perjalanan lebih dari 50 kilo lah ya, dengan bekal seperlunya aja. Kalau kemudian apakah butuh tas dan sebagainya, itu kan tuntutan itu kan tergantung ini kebutuhannya. Ini bukan paksaan, tapi keinginan awalnya itu adalah mengayuh sepeda untuk jarak yang jauh.
misalnya di atas 20 kilo, 30 kilo. Itu sebenarnya sudah greater. Jadi modalnya ingin ngayuh gitu. Ingin ngayuh dari sini ke Lombok Timur misalnya kalau di Lombok ya. Dari sini ke Bali, dari sini ke Jawa, itu kan ukuran jarak itu bukan soal ukuran jarak. Apa yang kita bawa itu bukan ukuran, karena ukurannya tuh kita pengen itu ngayuh. Nah, kalau kebutuhan tas gimbolan harus bagus. Dan saya dulu trip pertamanya tuh saya pakai gimbolan tas sekolah. Waktu pertama saya ke Aceh 2006. Bedanya federal juga tapi lady. Saya beli di Loaan juga, nggak bagus juga, spare partnya biasa-biasa, tapi sampai Aceh. Jadi bukan karena spare partnya bagus, enggak. Tapi keinginan awalnya tuh kalau ingin gue modal gue itu ya, keinginan itu ada. Saya pengen gue kembali, ya udah, nggak usah kamu diributkan sama nanti spare partnya gimana kalau rusak di jalan, udah kayu saja. Nanti di jalan itu nanti akan memberikan ya pengalaman misalnya pemecah ban, misalnya atau putus rantai dan sebagainya, itu ya juga saya alami di jalan. Tapi saya belajar. Dan supaya Arif ketahui ya siapa penonton di rumah, saya itu meskipun bersepeda sudah sampai ke Brunei atau ke Asia Tenggara gitu, saya nggak tahu spare part yang bagus itu apa gitu. Terus nama-nama spare part misalnya shifter, hook, hook dan sebagainya. Iya, yang diributkan di media sosial itu, yang kualitasnya bagus dan mantap. Saya nggak pernah bicara. Terlalu fokus. Iya. Kalau udah yang punya apa aja yang Iya, ada yang saya kayu. Gue. Nanti di jalan itu biasanya kawan-kawan yang ini harus diganti mas, orang ini harus diperbaiki. Nah, kayak itu tuh di jalan aja, kebutuhan di jalan.